Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbi a'udzu bika min hamajatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Jalikal fawzul azim. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas inna Allah ta'ala yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar qabla an tad'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala utiyakum wa tastansiruni fala ansurakum. Wa qala aidan iza azumat ummati dunya nujiat minha haibatul islam wa ija tarakatil amro bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hurimat barakatul wahyi wa ija tasabbat ummati saqatat min ainillah. Wa qala aidan wasiatkumus sakratani sakratuhu bil aishi wa hubil jahl fa inna jalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna anil munkar wal qaribuna bil kitabi wa sunnati kasabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan atas berbagai macam nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyak. Sehingganya pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kita sama-sama senantiasa saling bermuzakarah, saling ingat mengingatkan satu di antara lainnya. Nah, mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingganya nanti bisa kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu, orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam itu terdiri daripada
3 golongan. Yang itu pertama, mereka ini adalah kaum muhajirin. Dan yang kedua ini adalah kaum ansor. Dan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke atas junjungan kita yang sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang alhamdulillah masih senantiasa setia mengikuti ajarannya, dan kita senantiasa untuk bersungguh-sungguh menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Di dalam ayat di atas, yaitu surat At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan jalikal fawzul azim. Di dalam ayat di atas Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, itu terdiri dari kaum muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepadanya. Dan bagi mereka Allah telah menyediakan surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian itulah kemenangan yang besar. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa ada 3 golongan manusia. Orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah bahagia hidupnya, baik dunia maupun di akhirat. Nah, 3 golongan ini, yang pertama adalah kaum muhajirin, dan yang kedua adalah kaum ansor, dan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Nah, 3 golongan inilah orang-orang yang telah sukses hidupnya, telah berjaya dan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Dan mereka inilah orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan sempurna, pangkat tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi inilah suatu gelar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yaitu manakala Allah ridho kepada mereka. Dan orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan yang sempurna ini, mendapatkan pangkat dan gelar tertinggi ini adalah para sahabat. Ya. Selain sahabat ini tidak ada. Selain para sahabat ini tidak ada orang yang mendapatkan gelar tertinggi radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak ada. Nah, sahabat inilah yang telah mendapatkan gelar tertinggi dari Allah, suatu pangkat yang tinggi, di mana Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada. Dan bagi mereka inilah orang-orang yang telah Allah jamin dengan surga. Orang-orang yang ketika masih di dunia, tapi nama-namanya sudah ada di dalam surga. Ya. Jadi hanya para sahabat inilah orang-orang yang telah dijamin surga. Orang-orangnya masih berjalan di dunia, tapi nama-namanya sudah ada di dalam surga. Nama-nama sudah ada dalam surga. Jadi hanya para sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga. Selain sahabat tidak. Dan kita sendiri belum ada jaminan sama sekali. Belum ada jaminan sama sekali. Dan orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah adalah para sahabat. Ya. Mereka telah dijamin surga. Ya. Nah, mereka inilah orang-orang yang telah sukses. Ya. Telah sukses. Jalikal fawzul azim. Jadi mereka orang sukses. Nah, ini hadirukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menurunkan ayat ini adalah tujuannya adalah bagaimana agar menjadi itiba buat kita, ya, menjadi pembelajaran
agar kita pun ya kalau ingin sukses ikutilah orang-orang yang telah sukses, ya, yaitu para sahabat. Kenapa kita mesti mengikuti para sahabat? Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang pantas untuk diikuti. Karena mereka adalah orang-orang yang pernah hidup di zaman Nabi. Orang-orang yang bagaimana mengalami ketika wahyu itu turun. Ya. Orang yang hidup di zaman Nabi, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dia bertanya dengan Nabi langsung. Ya. Jadi para sahabat, orang-orang yang benar-benar mereka ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang hidup di zaman Nabi, berjuang bersama Nabi, dan beliau adalah orang-orang yang telah sempurna mengamalkan agama. Orang-orang yang telah sempurna mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Orang-orang yang telah sempurna dalam keimanan. Ya. Jadi ini adalah para sahabat. Jadi selain sahabat ini tidak ada orang yang sempurna mengamalkan agama, tidak ada. Tidak ada orang bisa mengamalkan sunnah Nabi secara sempurna. Dan tidak ada orang yang mempunyai iman yang sempurna kecuali para sahabat. Jadi sahabat ini subhanallah, orang yang sangat luar biasa. Bahkan Allah sendiri membangga-banggakan mereka sebagai umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia, mengajak manusia berbuat baik dan mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah. Masya Allah, ini Allah sendiri memuliakan, membangga-banggakan mereka sebagai khaira umat yang terbaik. Belum pernah Allah membanggakan umat-umat terdahulu, belum pernah, kecuali hanya para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan khair ummati qarni, sebaik-baik umat yaitu orang yang hidup di zamanku. Ya, sebaik-baik umat. Masya Allah. Ya. Jadi sahabat ini memang luar biasa. Pantas kita diperintahkan untuk mengikuti jalan hidup mereka. Ya. Karena mereka ini adalah orang yang luar biasa gitu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para sahabat ini memang layak untuk diikuti karena mereka adalah orang yang telah sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Ya. Sebagaimana kita melihat sejarah pada 14 abad yang lalu, bagaimana kita melihat masa-masa kejayaan Islam, ya, di mana para sahabat telah menguasai 2/3 dunia. Ini nggak main-main. 2/3 dunia di bawah kekuasaan para sahabat. Jadi sahabat inilah orang yang telah berjasa di dalam menyebarkan agama hingga ke seluruh penjuru dunia. Sampai akhirnya masuk Islamnya kita pun tidak lepas daripada perjuangannya para sahabat. Ya. Bayangkan hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, 2/3 dunia telah dikuasai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan raja-raja besar di masa itu, ya, seperti bangsa Parsi, Romawi, kerajaan-kerajaan luar biasa, super power, telah bertekuk lutut di bawah kaki-kaki para sahabat. Ya. Mereka telah tunduk dengan para sahabat. Subhanallah. Ya. Bahkan dikatakan harta kekayaan, ya, daripada bangsa Romawi, bangsa Parsi yang tidak terhingga banyak ini telah berpindah tangan dimiliki oleh para sahabat. Itu namanya harta ghanimah, harta rampasan perang, dan ini halal. Ya. Harta ghanimah ini sangat halal, ya, untuk dipakai. Ya. Ini sangat halal. Inilah kehebatan mereka ini. Mereka ini menguasai dunia, bahkan kekayaan mereka ini seluruh dunia dia punya harta. Namun demikian para sahabat ini walaupun demikian kaya raya, tapi mereka ini tidak mentang-mentang, tidak memperkaya diri, sehingga segala kelebihannya, harta kekayaannya dikorbankan, diperjuangkan untuk fisabilillah, untuk menolong agama, untuk memperjuangkan agama, untuk mendakwakan agama hingga ke seluruh penjuru dunia. Jadi sahabat ini berdakwah ini ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Andalusia, Cordoba, ke Spanyol, ke Cina, ya, ke Turki, ke Rusia, Masya Allah, sampai ke negeri kita. Jadi Islamnya kita ini hadirin bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh burung, seperti yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Kita tahu bagaimana kerajaan, ya, negeri Sabah, Ratu Balkis ini
Nah, masuk Islamnya kerajaan negeri Sabah ini itu asbab dibawa oleh burung yang namanya burung hudhud. Ya, sehingga asbab burung hudhud ini maka menjadi asbab hidayah pada satu kerajaan, yaitu negeri Sabah masuk Islam. Namun Islamnya datang ke negeri kita ini bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, tapi ada orang yang memperjuangkan, yaitu para sahabat, masya Allah, para wali-wali Allah yang datang ke negeri kita. Sehingga alhamdulillah sekarang negeri kita ini merasakan nikmat Islam, nikmat iman. Ya, kita tahu bahwa negeri kita dahulu ini agamanya bukan Islam. Ya, kita tahu negeri kita dulu ini negaranya, ya, agamanya ini agama orang yang menganut paham animisme, dinamisme, orang yang menyembah kepada ruh-ruh leluhur, makam-makam, ya, benda-benda keramat, pohon-pohon besar. Ya, orang yang menganut paham animisme, dinamisme, tapi dengan asbab perjuangan para wali-wali Allah menyebarkan agama, sehingga alhamdulillah sekarang negeri kita mayoritas jumlahnya Islam, masya Allah. Ini asbab daripada perjuangan para wali-wali Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan tiba buat kita, ya, jadi menjadikan pembelajaran. Kita pun kalau ingin sukses ya ikuti orang telah sukses. Siapa? Ya para sahabat. Ya, para sahabatnya orang telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masih berjalan di dunia tapi nama-namanya sudah ada di dalam surga. Nah, kalau kita ingin sukses, ikutilah orang yang sukses, ya. Jangan sampai kita ingin sukses, ya, mengikuti orang yang gagal. Semua orang pasti ingin sukses. Semua orang pasti ingin bahagia. Ya, tidak ada satupun manusia yang tidak ingin bahagia. Ya, ada yang satu ingin bahagia, yang tidak ingin bahagia itu hanyalah iblis, laknatullah. Setan-setan tidak ingin bahagia. Kenapa? Karena mereka hari-hari bersusah payah demi mengajak orang ke neraka. Nah, kalau kita ini bersusah payah mengajak orang ke surga. Nah, semua kita ingin sukses. Maka kalau kita ingin sukses, ikutilah orang-orang yang telah sukses di dunia dan akhirat, yaitu para sahabat. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita, ya, semoga kita niat untuk bisa mengamalkan dan bisa kita ajarkan serta kita sampaikan kepada saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, cilap, cilek, dan sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Like ya guys, komen.